implementasinya di CGP di aksi nyata. Jadi mohon partisipasi dan kerjasamanya dari teman-teman sekalian sehingga kegiatan Idul Fitri ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Dan sekiranya nanti ada pertanyaan dari Ibu Fitri, kiranya mohon untuk direspon ya, dijawab. Dan kiranya jika teman-teman juga bertanya, nanti Ibu Fitri juga siap untuk memberikan jawaban ya. Jadi mohon untuk disimak dari awal sampai akhir. Semoga dengan adanya aksi nyata ini yang dipaparkan oleh Ibu Fitri bisa sedikit banyak memberikan pemahaman, tambahan wawasan dan pengetahuan sehingga nantinya bisa dipraktekkan ya di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Mungkin hanya itu sebagai pembuka dari kegiatan ini. Untuk selanjutnya kami pasrahkan semuanya kepada Ibu Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Gacing 5 yang telah memberikan dukungan dan kesempatan saya untuk melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di Gacing 5 ini. Belumnya Ibu, kelihatan ya Bu? Nah, saya akan membahas tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, tujuannya di sini yaitu mampu memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif, mampu menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi saya bertujuan di sini untuk bukan merasa pintar ibu-ibu, hanya untuk menyalurkan pengetahuan saya dari guru penggerak sehingga bisa menjadi budaya positif di lingkungan kita semua. Selanjutnya, apakah yang dimaksud budaya positif? Apa pentingnya budaya positif itu? Nah, ini dia. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan dan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja atau komunitas. Jadi saya di sini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga saya ingin memotivasi Anda semua ini untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, pentingnya apa? Untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, karena kita tahun depan ini akan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 kita akan kurikulum nasional ya. Selanjutnya yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai kebajikan universal, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas sekarang ini. Selanjutnya kita akan ke disiplin positif. Apa disiplin positif itu? Adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau hukuman. Jadi biasanya kita terkadang kalau anak-anak nakal atau melanggar peraturan, terkadang kita ngasih hukuman. Itu sebenarnya bukan tidak diperbolehkan, tapi sebisa mungkin kita minimalisir akan hukuman tersebut. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya, yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar. Nah, contoh nilai kebajikan pada organisasi yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
kreatif dan bernalar kritis. Terus Ibu Primary Years Program itu adalah toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Setelah itu keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Contoh nilai-nilai kebajikan apa yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam simpelnya saja ibu, yaitu pertama, membuang sampah di tempat sampah, itu termasuk nilai kebajikan. Terus hadir tepat waktu, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu contohnya yaitu menyayangi teman, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bersekolah, ini biasanya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa hukuman itu? Hukuman yaitu tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Itu termasuk dari hukuman. Jadi kalau seandainya anak telat, sudah, ayo kamu silakan keliling lapangan, nah, itu termasuk juga hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana atau sesuai kesepakatan, guru selalu memonitor murid. Misalnya konsekuensi, kita ada perjanjian kelas, jika tidak membawa buku, itu nanti konsekuensinya apa? Jadi kita ada perjanjian dengan siswa, jadi tahu siswa, oh kalau saya tidak membawa buku, ini konsekuensinya, seperti itu. Kalau restitusi itu proses murid memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti saya akan memberikan contoh restitusi saya terhadap 2 kasus. Nanti terakhir ini Bu, restitusi. Selanjutnya, ini hukuman atau konsekuensi kira-kira jika lari keliling lapangan karena memecahkan kaca jendela kelas. Kira-kira apa Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya pada meja tulis, kira-kira konsekuensi atau hukuman ini? Konsekuensi. Kita lihat ini jawabannya. Betul atau tidak? Hukuman itu jika yang lari keliling lapangan itu termasuk hukuman karena berupa fisik, ya Bu ya. Terus satu arah juga. Kalau konsekuensi membersihkan coretan yang dibuat pada meja tulis, lah itu konsekuensinya kamu coret-coret, konsekuensinya apa? Ya membersihkan. Seperti itu. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin sampai-sampai bisa ini flashback ya. Kira-kira saya ke siswa itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Nanti ada lagi pembelajaran yang lain. Seru sebenarnya Bu di guru penggerak ini Bu. Nah itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah ini. Jadi sebelum kita memasuki kelas, sebenarnya Ibu, sebelum kita memulai pelajaran pada tahun ajaran baru, kita harus ada keyakinan kelas. Kita sepakati bersama. Nah ini contoh pengertiannya Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuaikan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah setiap warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini nanti ya Bu ya minta mungkin bisa diterapkan pada waktu ini pembelajaran tahun ajaran baru. Mungkin ada untuk melaksanakan pembentukan keyakinan kelas, karena saya dari tahun yang awal itu sudah ada keyakinan kelas ini. Mari mencoba pembentukan keyakinan kelas ini ya.
Contohnya, saya sudah membuat yang kemarin, ini sesuai dengan ini Bu, keyakinan masing-masing. Kira-kira bagaimana keyakinan kelas? Oh, pertama tidak boleh membawa HP. Berarti itu peraturan kelas kita. Misalkan, oh tidak boleh membawa HP, terus tidak mengerjakan PR. Berarti harus apa? Harus mengerjakan PR. Tidak piket kelas, berarti harus piket kelas. Apa konsekuensinya? Nanti kita bisa bicarakan bersama-sama. Seandainya kamu tidak mengerjakan PR, bagaimana? Ini bu, biasanya siswa itu kan menentukan hukumannya sendiri, konsekuensinya sendiri, sehingga siswa itu tahu, oh saya kalau seandainya tidak mengerjakan PR, saya akan begini, seperti itu. Saya jika terlambat, bagaimana konsekuensinya? Oh saya akan tinggal selama istirahat. Seandainya telat 15 menit, berarti saya akan tinggal di kelas selama istirahat 15 menit untuk mengejar ketinggalan saya pada waktu saya terlambat. Konsekuensinya seperti itu. Jadi jika kita dari awal pembelajaran kita mengadakan perjanjian kelas, itu akan mudah. Seandainya ada anak yang tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Seperti itu. Jadi saya harapkan untuk membuat perjanjian kelas ya ibu-ibu, untuk nanti apalagi sebentar lagi kita akan memasuki kurikulum nasional yang baru. Nah ini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ini adalah dasar kebutuhan manusia pada umumnya. Misalkan bertahan hidup, adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang, rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah ini adalah ke guru ya Bu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu guru di sini menganut posisi kontrol apa? Kita akan lihat dulu pengertiannya. Bagaimana yang penghukum? Penghukum, misalkan kasus siswa tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Penghukum, push up 10 kali, itu termasuk posisi kontrol penghukum. Jika Anda pas seandainya kesalahan, sudah mau push up, lah itu termasuk Anda itu menganut posisi kontrol penghukum. Terus pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan sikapmu. Jadi seakan-akan siswa itu merasa bersalah. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, contoh yang diucapkan guru yaitu ibu sangat kecewa dengan sikapmu. Nah itu posisi kontrol merasa bersalah. Kalau posisi sebagai teman, ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Nah itu adalah posisi sebagai teman. Nanti saya akan menjelaskan kelima posisi kontrol. Silakan sampean menilai diri sendiri. Kira-kira sampean ini posisi kontrol sebagai apa? Terus yang keempat, pemantau. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Itu adalah pemantau. Yang manajer, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Itu adalah sistem manajer. Contoh ini, posisi kontrol apa aku? Saya sedih dengan perilakumu. Kira-kira apa ibu? Yang kedua, apa yang kedua? Merasa rasa bersalah. Apakah benar? Oh iya, oke. Pembuat rasa bersalah. Jadi mungkin ibu-ibu bisa tahu yang membedakan. Oh saya ini ternyata ada di posisi kontrol apa? Pada waktu saya ada kasus anak melanggar peraturan. Terus ini, posisi kontrol apa aku?
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah mulai paham ya ibu-ibu. Berarti posisi kontrol manager. Selanjutnya, posisi kontrol apa ini? Ya sudah, tidak apa-apa kali ini. Teman. Kira-kira apakah teman? Ya betul, teman. Selanjutnya, nah ini, terlambat lagi. Sana berdiri di depan kelas. Kira-kira posisi kontrol apa ibu? Penghukum. Kira-kira betul enggak? Oh iya, penghukum. Putih yang nggak kelihatan ya, maaf. Terus, apakah kamu tahu konsekuensinya jika kamu terlambat hari ini? Kira-kira posisi kontrol apa ibu? Tadi manajer sudah. Kira-kira apa? Sisanya apa? Mantap ibu. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira ibu menurut sampean yang paling ideal ini yang mana? Kira-kira pemantau? Berkolaborasi. Oh, jadi kelimanya bergabung ya? Oh, bisa gitu. Kelimanya masuk. Sebenarnya ibu, kalau dalam pendidikan guru penggerak itu tidak diperbolehkan untuk memarahi murid seharusnya. Kalau pembelajaran pada pendidikan guru penggerak, kita harus berpihak pada murid, menghambakan murid bu, seharusnya itu. Yang paling ideal ini adalah sistem manajer. Jadi kita ini biar murid itu tahu kesalahannya apa, gitu. Apa konsekuensinya? Jadi siswa yang tahu, gitu. Kira-kira Bapak Ibu ini di sini kan pasti sudah tahu bagaimana kenakalan anak-anak. Kira-kira posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu di sini? Kadang bisa merasa teman ya. Kadang kalau sudah marah banget bisa penghukum. Lebih sering yang mana ibu? Kira-kira penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai anak? Terkadang kalau sebagai penghukum itu kita terkadang lepas kontrol ibu, langsung apa ya? Ini kayak tiba-tiba gitu. Kalau sudah anaknya wis kayak gitu ya ibu ya. Seharusnya kita sudah tahu ilmunya seperti ini. Kita kalau bisa sebagai manajer ibu. Nanti kita akan membahas bagaimana seorang manajer itu untuk memasak. Ini segitiga restitusi. Ini kayaknya sudah terakhir ibu. Ini adalah materi terakhir, yaitu dialog antara guru dengan untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Jika validasi tindakan yang salah, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang yang seperti itu? Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Jadi menanyakan keyakinan. Bagaimana keyakinan kelas kita? Jadi kita seandainya ada siswa yang melanggar peraturan seandainya bu, jadi kita bisa tidak usah langsung secara sepihak hukum. Jadi kita harus menanyakan, kenapa? Apa sebabnya? Ini bu, saya kesiangan. Ibu tahu kamu salah, tapi seharusnya seperti ini. Sebenarnya seperti itu bu, untuk menghadapi siswa yang seperti itu. Ya. Selanjutnya ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Mau lihat ya bu videonya? Nah ini dia, saya akan bentar ya bu. Contoh segitiga restitusi yang saya terapkan. Nah ini ada 3 kasus ibu.
saya. Jadi biar tahu bagaimana dialog saya kepada siswa yang memiliki masalah. Ini ada 2 kasus, Ibu. 2 kasus itu, yang pertama siswa itu terlambat. Jadi apa yang harus kita lakukan pada siswa tersebut? Begitu. Ini adalah kasus segitiga restitusi. Kasus 1, putri kelas 6 telah terlambat masuk kelas 15 menit ini. Tidak boleh datang terlambat. Jika terlambat bagaimana? Waduh, itu bagaimana? Itu bagaimana? Harus tidak di kelas selama cuti. Bagaimana hukumnya? Konsekuensinya bagaimana? Harus kamu nanti waktu istirahat mengulang pelajaran yang kedua, paham ya? Kalau saat ini ibu maklumi ya, saya tulis nggak boleh, paham? Sebelumnya harus lebih cepat lagi ya, lebih jangan ya, jangan terlalu malam, biar tidak kesulitan bangunnya, paham ya? Biar tidak masuk. Jadi kita kalau ada siswa terlambat itu harusnya ditanyakan terlebih dahulu, kenapa terlambat, apa alasannya. Tidak langsung dihukum, kamu silakan keluar kelas, tidak boleh seperti itu. Ini kasus 2. Kasus 2 yaitu Vina dan Kamelia melanggar peraturan sekolah dengan menggunakan sepatu warna putih di sekolah. Nah, bagaimana cara penerapan segitiga restitusinya? Jadi kita menanyakan apa kesalahannya. Jadi biarkan anak-anak tuh tahu apa kesalahannya. Kenapa kamu pakai sepatu putih? Tidak tahu ya, kenapa? Bagaimana dia dengan sekolah pada peraturan yang seperti harus memakai sepatu hitam ya, tidak boleh ya kalau pakai sepatu putih itu satu ya, baik kali tidak boleh ya, besok harus memakai sepatu. Jangan lupa ya. Itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan apa kesalahannya. Kira-kira anak itu sadar tidak dengan kesalahannya? Itu tujuan utamanya. Setelah itu kita memberikan ini validasi kesalahan. Kita ini iya benar kamu memang salah, tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Jadi kita memang sedang membenarkan, tapi mengarahkan yang lebih baik lagi. Jangan langsung kamu salah, sudah kamu seharusnya tahu.
Tidak seperti itu Ibu. Terus juga menanyakan keyakinan, yaitu bagaimana keyakinan kita, keyakinan kelas yang kita sudah dibuat seperti itu. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, Bu Ibu? Tidak apa-apa, monggo. 1 atau 2, tidak apa-apa. Mungkin ada masalah dari siswa? Mungkin. Monggo Bu Sulis, mau bertanya. Kasus-kasus yang terjadi di kelas ini kan biar kita bisa membicarakan gimana seharusnya. Begitu. Kalau anak tidak mengerjakan PR itu kan seharusnya gini Bu, kita kan harus sebelumnya kita ada perjanjian kelas. Jadi gini, kalau perjanjian kelas kita tidak boleh mengerjakan tidak mengerjakan PR, tertulis seperti itu dalam perjanjian kelas. Kita harus juga bertanya, jika kamu tidak mengerjakan PR, bagaimana, apa hukumannya kira-kira? Jadi kita ini nggak langsung ini Bu, nggak kita langsung satu arah. Kamu kerjakan di luar, nggak seperti itu Bu. Jadi hukuman itu ya siswa sendiri yang menjawab. Kira-kira apa konsekuensinya jika kalian tidak mengerjakan PR? Jadi sama-sama ringan Ibu. Gitu. Oh Bu, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya mengerjakan di luar. Saya lupa. Nah kalau lupa gimana? Harusnya bilang ke orang tua. Kan harus diingatkan, Bu, saya ada PR, jangan lupa ingatkan. Harusnya kan seperti itu Bu. Jadi nggak langsung dikasih nggak usah langsung dikasih kamu harus kerjakan di luar. Jadi kita harus sebelum pembelajaran dimulai pada waktu tahun ajaran baru, itu kita harus adakan perjanjian kelas. Enaknya seperti apa? Kalau kamu telat gimana? Udah boleh bawa HP. Kalau kamu bawa HP gimana konsekuensinya? Disita Bu. Dan biasanya siswa itu ngidekan sendiri. Disita saja Bu, tidak apa-apa ya disita. Iya Bu. Jadi kalau ada anak yang membawa HP, ya konsekuensinya kan disita. Jadi kita sita seperti itu. Jadi sama-sama ringan. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Gimana Bu Sunda? Tadi kan keyakinan kelas Ya. Bedanya keyakinan dengan peraturan. Karena biasanya kan Ya. kami menerapkan peraturan kelas. Itu kan sedangkan tadi Keyakinan kelas. Kalau peraturan itu Bu, menurut saya peraturan itu kayak gimana ya? Diwajibkan. Kayak istilahnya harus. Kalau keyakinan kelas kita ya sama-sama yakin. Kita bersama-sama meyakini kalau itu harus dipatuhi. Jadi kita ikhlas untuk mematuhinya. Kalau peraturan Bu, itu mau tidak mau wajib dipatuhi. Itu perbedaan peraturan dan keyakinan. Jadi kita harusnya sebelum memulai pelajaran pada waktu ajaran baru, itu kita harus ada keyakinan kelas. Konsekuensinya juga mungkin bisa dituliskan nanti. Jika membawa HP, konsekuensinya apa? HP disita selama 2 hari. Jadi kan anak-anak mikir, nanti aku disita 2 hari. Jadi aku tidak bakal bawa HP. Gitu. Dan itu harus dilaksanakan Ibu, sesuai dengan perjanjian. Keyakinan kelasnya bagaimana? Gitu. Jadi kita harus konsisten. Tidak boleh karena kelihatan siswa tidak gitu. Jadi kita harus konsisten. Bagaimana kita harus menanggapi pelanggaran kepada anak itu. Yang baik itu bagaimana? Seharusnya Bu, kalau kita mengikuti guru penggerak itu kita akan terbuka. Dan pemikiran kita selama ini, kita harus seperti ini itu ternyata salah. Kita dibukakan hati dan pikiran kita untuk ini loh seharusnya seperti ini. Ilmu-ilmu dari guru penggerak, dan saya berkesempatan kali ini untuk menyalurkan pengetahuan saya dari guru penggerak ke sampean-sampean. Jadi mudah-mudahan apa yang saya
sampaikan, mudah-mudahan dapat diterapkan Bapak Ibu di sini. Jadi ada masukan, oh kalau ada oh saya harus bisa menjadi posisi kontrol manajer, tidak langsung manajer tidak apa-apa Bu, setidaknya jangan sebagai penghukum itu, karena dampaknya pasti sangat jelek kepada siswa. Jadi bisa siswa jadi pendendam, jadi kan seperti itu. Ya, jadi sebisa mungkin bisa ke teman dulu, ke ini pas manajer kan gitu ya Bu. Sudah ya Bu, mungkin sudah jelas ya Bu dari penjelasan saya. Terima kasih atas kesediaannya dalam materi ini, dan mungkin nanti kalau lain kali ada ilmu lagi mungkin saya berkesempatan untuk menyalurkan ilmu saya. Jadi Anda ini kalau mau ikut guru penggerak menjadi semangat jadi guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, itu motivasinya Ibu, motonya. Jadi kita tergerak dulu dari hati, habis itu menggerakkan diri kita sendiri, bergerak diri sendiri. Setelah itu ayo menggerakkan orang lain. Nah di sini nih saya sudah menggerakkan orang lain Ibu. Dari tergerak dari hati saya ingin ikut guru penggerak. Setelah itu saya bergerak sendiri mengikuti pelatihan guru penggerak. Sekarang saya menggerakkan teman-teman untuk ikut guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.